Terus kan dapat yang info juga bahwa di Goa Nika ada kadang-kadang ada muncul naga. Kalau seperti memang orang niko niat tidak bagus ini. gitu, pertama itu tidak betah, pasti gelisah. Ide resi sira Nika pasangannya. Kecamatan ya. Oh, ide resi makan ya. Boleh mungkin istilahnya bersemedi mungkin begini nggih. Video memang guna macam putih punya ning gitu. Ya ada rasa percaya. Di rumah yang itu kami panasnya katanya orang benar itu nawar. Benar gitu. Sudah lihat ring gitu. Kalau bilang gitu. Kalau bilang tidak ada yang pernah turun. Nggih. Halo, selamat malam Sobat GXP, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kami, saya Putri dan Tika. Malam ini eksklusif ya, malam ini kita akan menelusuri kembali Gelung Bima, di mana malam ini kita sudah bersama Jero Mangkunya. Swastiastu Jero Mangku. Malam ini Jero Mangku akan sedikit menceritakan bagaimana tentang sejarahnya di Gelung Bima dan juga di Pesucian Tingit Wanogiri Kusuma. Nggih, Jero Mangku mungkin tiang jagi metahkan sapunapi indek untuk napi namanya sejarah ring beji niki. Sejarahnya Pura Beji niki berawal di tiang kenten kecelakaan dumun terus ikut tiang Pinunas Pinunas muncul yang kenten ring Merajan niki merupakan Beji niki Merajan Medui kenten kecak itu tapi santukan benten color Ratu Dalam, Pipi, Kecap itu kena Kunyang, kocap, tidak tanya itu kena. Jadi tiang Ido makayun pangdot yang nangyang Ido diki kena. Yang tangyang Ido niko ya kurang lebih tahun 2019 tanggal campa itu digali dalam satu hari, setengah hari dah ketemu toyon. Oh, kentennya niki bulaan niki karena digo petunjuk saking Ido. Mantan petunjuk saking Ido mina pun ketemu karena pun di bawah tanah niko. Sami pun petunjuk niko di bawah tanah dan di bawah aliran sungai niki memang bulak niko aslinya niko. Tempatnya nih, cuman kita naikkan pangton dan belabar ya. Iya, kemasukan dari air masuk sungai. Airnya nih maling, makanya kan kayak agak sulit tukang pesucian juga beda kan makanya dia akan naik tujuh itu kayu. Makanya di agak tinggi jadinya posisinya nih dan ditutup. Ya. Berapa nih kira-kira tinggi kentannya nanti? Toyo mantan kira-kira 1 meteran ke bawah ya ke bawah dari itu yang ibu Cinga Tumi ini ke kira-kira 1 meter turun tapi airnya enggak pernah surut terus kentennya walaupun kemarau terus surut gitu
kadang kue surut tuh paling sedikit kayak kemarin kemarau itu agak turun gede, tapi Sedikit. tetap minta toyo. Di tempat lain udah ada, dan minta itu tetap minta. Wenten ndak tapi namanya kayak istilahnya kayak keajaiban atau apa ya bahasanya pice mungkin yang mungkin dari bulaan Ika mungkin kan kalau orang melihat secara kasat mata kan hanya air putih biasa kan begitu. Tapi kalau jerumangku mungkin nyingain mungkin berwarna atau bagaimana seperti sekali Nika atau bagaimana wenten. Kalau Titiang memang melihat belum bisa ngelihat kenta berwarna, tapi petunjuk hidung memang berwarna 11 nih kalau dari airnya nih ke bulan yang keluar nih yang pun buktikan cara kakak ipar kalau sampurna menggali nih ke yang bawa airnya ke atas dilihat sama kakak baru 10. Setelah ngulapin keluar jadi 11 lagi satu menjadi 11 yang terakhir keluar itu yang kuning. Yang terakhir Jadi memang tidak bisa sembarangan kan Kenten ngambil air nike kan Kenten tapi makin tiang tutup itu mau kayak mau tutup. Nika bisa dipakai untuk Mabanten atau hanya sebagai tirta atau bagaimana Nika? Menurut teman-teman kita segalanya bisa. Untuk penyembuh penyakit, melukat, lunas tapi untuk kebersihan dan iya. Terus untuk genah niki sira sange melinggih ring reka jeramangku. Dumun titiang linggih Tara Wisnu dumun. Busniko cap itu dunia linggih Ratu Ayu terakhir satu tentang Dewi Kwan Im itu yang titiang dapat infonya dari teman-teman spiritual ke berarti dari awal mula pada saat jeromangku tapi namanya istilahnya membuat ngelinggihin nida sampun nika sampun sane kayun melinggih rezeki tapi bahasanya saya kurang kenten campuran iki campur berarti niki yang misalnya waktu ngarianin niki wonten bantuan tapi peragan itu wonten bantuan peragan dari dana seadanya dalam waktu 1 hari tiang kali sudah ketemu udah ada jadi sampai naik nih kira-kira berapa lama nih ke pengerjaan langsung dumun sekali niki tapi mungkin kayak terus lumbung nih ke dumun kan memang prosesnya kan tanjal langsung pelinggih terus lumbung dumun sasampun terus lumbung itu hidup gentosnya niki niki dari tahun berapa niki 2019 langsung Pak Jero Kenten tapi ngariani petunjuk Kenten semenjak tiang kecakak nih kau pun tidak mau kayak beji ditanya langsung yang sama keponak itu harus mani harus gali. Nah ini adalah pura beji yang ada di tempat ini di mana di sini ada subreng ya ada satu mata air dimana kalau orang yang punya kayak semacam penglihatan yang lebih ya bisa dibilang seperti itu air itu kadang-kadang bisa muncul dengan banyak warna 11 kalau nggak salah 11 warna. Kenapa ini dikunci dan dibuatkan tempat seperti ini fungsinya untuk mencegah agar tidak tercampur dengan air yang dari sungai karena tadinya kan tempat ini kan agak lebih rendah jadi air sungai itu bisa masuk ke sini nah kemudian seiring berjalannya waktu kan ditinggiin gitu istilahnya kan ditinggiin jadi dibuatkanlah tempat seperti ini dan dikunci agar tidak dipergunakan tidak disalahgunakan begitu. Dan yang bersana di sini adalah Ide Ratu Niang Sakti. Ada Ide Ratu Niang, ada Dewi Kwan Im juga gitu ya. Begitu ya.
Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton pengen untuk beribadah ke tempat ini pun dipersilahkan. ada kok boleh. pengemponnya. Ada jero mangkunya ada. Kalaupun mau lunas tirtonya juga boleh. Ada pengemponnya. bisa Ya. bisa. Begitu guys. Ada umumnya seperti itu. Nah kemudian kan di sebelah Nike, di timurnya Nike kan wenten goa Nike. Nah Nike sira sane melinggih ring Nike jero mangku. Di timur resepnya nih kok. Niki ring goa. Niko Timur tapi tembus selatan. nih kok. Oh tembus. Nggih. Tembusnya ke Diki masuk diki tembus nih kok. oh di kampung yang di tangga niki. Nggih. Nggih, Nike sira sane melinggih. ring Diko Nike. kan kentan Bagaimana ceritanya niki go niki kenten? Nah ceritanya dumun kan nak kentan kak kamu kandi ini kok Nggih. dumun dan ini pun lagi kawentan video beli kok. Oh. Jadi yang tahunya waktu pohon bambu ya satu rumpun ini Rebah. rebah Nggih. tanpa ada penyebabnya. Nggih. Kentan. Di sanalah ada bentan tukangnya salah satu si tahu yang Pak Wayan tolong ini beliaunya ada yang buatin patung berjubah gitu. Itu awalnya nih. Oh iya karena ya, waktu itu belum yang berani ngelihat berdua cangkem gua ngelihat aja udah merinding ya gitu. Oh iya berkali-kali sampai makan tetap yang dicari minta dibuatkan patung berjubah di sana. Oh ya nanti ini aja dulu Sira kanton rakanan ka? sana sana. Di kampung sana patung berjubah nika sira nika. Mungkin itu anu ya nih apa namanya itu resi Berapa nih ke tanggalnya itu katanya nih ke kota iya mantan tiga 3. iya tapi yang sakit Satu yang memang menempati di sini. Satu juga naga yang Driki. Kan Ratu Niang di Ratu sini, Niang. yang di luarnya Ya. penunggunya rencangnya. rencana kan Macan. dari macan ini kan Macan yang kuning dan yang putih yang itu. putih itu Terus kalau awalnya Niko waktu tiang pinunas Niko kan macan putih macan Oh gitu. diinformasikan dan penunggu nak macan putih ternyata neng kan gitu tapi ya ada rasa tidak percaya tapi di rumah tiang itu bertanya pada tiang tanya mana tiang itu benar itu tawa dia ya, benar gitu itu nah lihat ring gitu kenapa dia bilang gitu kalau bilang dia tidak ada yang pernah turun benar. Apalagi kan dalam hal ini kadang-kadang ada yang percaya dan yang tidak percaya. Makanya kan kalau kita mau memaksakan orang untuk mempercayai apa yang kita yakini itu kan agak susah. Makanya ya betul. Makanya memang kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percayai untuk orang lain juga percaya ke hal seperti itu karena dunia nis yang seperti ini itu susah dijelaskan dengan kata-kata kecuali kalau memang sudah mengalami sendiri baru Oke, tak kenalin. Jadi di tempat ini nih di daerah Gelung Dimes ini ada satu goa ya. Goa ini dulu dipakai sebagai tempat bertapa. Sama si Rejo kok lupa ya? Aku pun mau nyebutin sekarang. Swastiastu. Oke. Di sini aja lah tempat kemarin itu aja. Biar aman, live-nya aman. Di sini. Nggak, modemnya di luar, HP-nya di dalam, gimana ceritanya Pak? Nggak bisa beli Gus, harus deket 10 meter Pak ya. Swastiastu. Sambil cek sinyal ya. Kenapa jadi begini? Cek sinyal, cek sinyal. Itu udah kemarin kayak gini loh.
ya penampakan goanya ya. Seperti ini. Tuh. Ini di sembahyangnya nih. Jadi ya, Untuk menghormati beliau yang berstana di tempat ini, jadi ya harus sembahyang. sembahyang gitu. Dan oke, Ini goanya ini alami ya, alami dan tidak ada sentuhan, kayaknya sepertinya nggak ada sentuhan manusia, kayaknya ya sepertinya. Mohon maaf kalau saya salah. Ngelag ya? Ini di sini deketin gitu, deketin gitu. Dah, situ dah, di situ dah, situ dah. Oke, kita mau stay di mana, Mbak? enggak stay. Nggak stay ya? Enggak. Kita yang penting udah tahu aja. Soalnya memang nggak ada yang maksudnya mau komunikasi dengan siapa di sini, nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada ya, apa ya istilahnya, Iya, di sini auranya nggak positif. etis kalau harus ini di sini karena ini tempat suci gitu loh. Jadi saya pun tidak mau. Saya cuman istilahnya memperkenalkan aja di seputaran di satu sama Gelung Bima ini ada goa yang dulunya dipakai untuk bersemedi oleh, mohon maaf saya lupa namanya loh. Sri Ida, Ampureng ya, itu yang cuma ingat belakangnya aja Markandia kalau nggak salah. iya Resi Markandia kalau tidak salah. Tidak salah ya, Tidak Ampureng. salah ingat. Mohon maaf sekali kalau saya lupa. Soalnya udah lupa namanya manusia ya. Iya, Jadi, Resi Markandia. begitu. Aura yang di tempat ini tuh positif sekali. Jadi di tempat ini tuh adem, nggak ada sedikit pun panas atau apa, walaupun ini di dalam gua. Balik lagi tergantung dari niatnya masing-masing. Kalau misalnya niatnya bersih, niatnya tulus gitu kan, nggak neko-neko gitu, bisa masuk ke sini. Jadi di sini tuh merasakan adem sekali. Tapi balik lagi kalau niatnya Tidak baik ya tidak baik. tidak Jadi baik ya tidak baik yang didapat. Oke, kemudian agak kesanaan lagi kan enten Ratu Bima. Ratu Bima. Ratu Bima. Ratu Bima nih Kak. Ratu Oke. Bima ini. Iya. Nah, Nike punapi Nike ceritanya Jermanku. Sebentar yang saya dengar cerita nih kok karena tahu persis dan bening ya. Nggih. Cocok dari dinas kebudayaan pendidikan cuman tahunya aja. Jangan tanya sama presiden. Kalau pemerintahan mulainya nih kok semenjak dibuat dam Praupang. Dam Praupang. Iya. Dam yang lama Iya, dam yang tapi- lama. Oh, dam yang pertama. Iya, Sebelum yang baru niki berarti Iya. nggih. Kalau yang baru 1924. Oh, yang baru 1924, yang Kalau yang lama. lama 1879. Oh, berarti masih zaman penjajahan itu Iya, berarti ya. kolonial. Mungkin dari pemerintahan Iya, penjajah itu penjajah yang itu bikin kayaknya. damnya Iya. gitu. Nah, terus kemudian Niko cocok sedurung Niko benten suara terus yang didengar oleh didengar sama yang nunggu di sana di ngepam gitu. di tempat nih ke Iya, di iya. istilahnya di sini buat damnya, Dam, di sini nginepnya mungkin ya Nginepnya, ya bedengnya. bedengnya istilahnya. Kalau didengar suara terus gitu kan. Akhirnya di hari Rabu nggak salah Mm-mm. langsung diangkat sama ibu sama Oh. beliaunya. Katanya sih anak agung dari Pesiman. Oke. Oh, Dan iya. oh raganya sana ngukir. Ngukir dengan kukunya. Oh, Pakai kuku. Seberapa panjang gitu? karena kan biasa kalau orang zaman dulu itu kan kuku jempol tuh pasti panjang-panjang. Panjang, Ya, tekar gitu. ya dan tebal-tebal biasanya Oh, sih. kencang. Jadi Nika dipakai ngukir di Oke, paras itu. Setelah itu lama diam, tapi ada lagi suara Mm-mm. ada cangkilung Iya. untuk kok ada suara tuh Bimo Mm-mm. gimana coba dicari lah ke sini kenapa didiamin. Oh, Iya. Oh, justru yang memberikan informasi orang luar dari wilayah Niki kan Iya. kan tandosnya. Yang membuat ya wilayah
buat kayak ini. Oh, yang membuat juga. Yang membentuk nih kok. Iya, yang iya. membentuk itu. Iya. Oh, iya. Baru Baru- warga di sini tidak mengetahui Nggak tahu. adanya. Baru kemudian dipahat Dibentuk ya. Iya, dibentuk, dipahat. seperti yang seperti patung seperti bentuk wayang yang Bimo Bimo sekarang nih. ya, Kak. nggih. Tapi kan yang sekarang yang Cingak kan ampun setengah nih kan nggih. Nggih, dumun kan sampai kaki kan. Iya, di niki dah. pinggir sungai Nggih, niki. nggih. Oh, sungai niki demen. Nggih. Oh, berarti dua wonten sungai. Dan niki sungainya bergeser menika. Niki nak sungai dumun niki. Oh, kayak apa sih? Erosi, abrasi. Apa sih namanya? Jadi teman-teman tolong cari ya, apa itu abrasi apa erosi, sungai bergeser. Bergeser gitu. Tolong diartikan. Reklamasi. Reklamasi. Ah. Memangnya mau kemerdekaan. Ini aneh-aneh aja. Bula niki dumun nak dekat sama Kenten. Bukating. Oke, Yeah. kan. Oh, berarti sungainya bergeser. Yeah. Tolong diartiin ya Bergeser. teman-teman, dicariin apa itu sungai bergeser itu istilahnya apa. Sama dengan yang di Klebut yang di barat itu. Nggih? Itu di tepi sungai terakhir. Mungkin Kan di dalam. di dalam Oh, sudah berpindah ke dalam. Nah, di jadinya. dalam di dalam Pak. mungkin ini tanah itu kan ada gempa, ada Kan apa, setiap ini, jadi bergeser. setiap banjir itu Ya, ya bergeser. muncul. Ah. Jadi setelah itu melinggi, Nggih. itu pertama bergeser. Itu Oh. terkikis yang di timur. Oke. Nggih. Berarti Briki sering banjir ini. Biasanya tiap tahun tuh ada. Kalau hujan nggih, air Nggih. sungai Tapi pasti 10 naik. nggih. tahun sekali menurut Raji itu udah betul kapan itu Nggih, kan lanjut itu nggih. pasti banjir bandang nggak besar. Sampai di atas sih. Oh, demun sampai ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang ada di pelinggihnya Atu Gelung Bima, di mana apa namanya, tempat ini dibuat oleh salah satu apa namanya, salah satu tokoh dari kerajaan ya. Nah, di mana beliau mengukir dengan kukunya sendiri, tadinya di batu paras itu, kemudian dilanjutkan oleh apa istilahnya, tukang ya, tukang pahat. Jadi begitu, dilanjutkan sama tukang pahat. Kira-kira seperti ini tempatnya, tempat yang bersejarah dan sudah diakui oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Gitu ya. Jadi Ini juga ada gini ya sih, ada piodalannya ya, ada Mm-mm. petoyannya itu baru kemarin dilaksanakan di hari Tumpak Wayang Sabtu kemarin. Oke. Jadi kayaknya itu aja ya yang di sekeliling sini. Ya. Ya di sini bisa kayak apa, Nilas Panugrahan gitu Iya, kan, ya benar. ya. Nilas Panugrahan. Karena Atu Bima sendiri terkenal sebagai seorang yang apa istilahnya, loyal ya, loyal, baik hati. Jadi bisa lah kalau memang mau Nilas Panugraha di tempat ini bisa, tapi hati kita memang benar-benar harus bersih, harus ikhlas. Tidak bisa apa namanya, main-main lah istilahnya, sekedar yang datang terus ujrug-ujrug gitu. Gitu ya, namanya kita berdoa, jadi kita memang benar-benar harus memohon dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Yuk kita pamit dulu. Pamit ya, Ide. Tuh, pamit. Ini dah. Iya, dan ini bukan tempat pesugihan ya guys ya. Sekali lagi ini menunas panugraha bukan berarti itu kita menunas minta pesugihan ya, kekayaan dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya konsepnya. Jadi kita memohon anugerah, memohon berkat gitu.
supaya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dimudahkan dalam mencari pekerjaan, cari rezeki, Ya. begitu ya. Bukan semata-mata terus datang ke sini nunas, berharap akan kaya raya, nunas nomor apa dan lain sebagainya. Nggak ada hal seperti ada itu. ini tempat suci nih. Berarti kan Kocap Nika sama dengan, anggaplah umurnya sama dengan yang jam pertama kan kan Ya, berarti. Iya. Ya. Hampir sama. hampir sama. Soalnya ininya aja apa namanya? Atubimenya aja ukirannya kan sekarang sudah hampir sampai di Ya, kepala nih, kecil kayaknya dulu di udah dada. setengah. Oh waktu kecilnya. Kecil ya. Iya, iya. Cuma Makin udah kan ampun kayaknya di dada Oh, di nih dada. berarti kan sudah bukan tergerus ya, tertimbun Iya. sedikit-sedikit dengan Wow, niki di paping nih kok, nggak masih ada undang turun dua. oh Paping Niki. Paping yang di depan tuh Bimo nih kok, Nggih. ya, nggih. turun seharusnya ke dalam nih ke turun lagi ada dua undang lagi. seharusnya Dungun, ampun kenten kenapa di sebanyak banjir itu datang ini nggak bisa dansah mungkin. Ya. oke Itulah keajaiban dari Iya, alam. oh tanahnya yang menguruk sendiri Iya, ya tanah nguruk sendiri. teruruk Tahu yang tanah sendiri. nguruk? Ya ya langsung Kedalaman tapi berapa meter nih ke dosnya? kayaknya setinggi mungkin ya Tinggi, Tinggi gitu. iya, tinggi. mungkin dulu tanah ini kan mungkin agak ke bawah Di gitu loh. bawah jauh di Ya, bawah di di bawah. bawah. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu jadi mungkin hujan, Ya. mungkin ada longsor sedikit tertimbun Sedikit kan Iya, nggih. tertimbun iya. juga. Iya iya iya. Nah, itu konten kejadian tapi Kocap itu di film Bimo Sandi Pak Jeruni Kalau kejadian jarang ya, kan? jarang. Jarang. Atau mungkin ada yang nunas seperti panugrahet atau Biasanya mungkin bisa dibilang begini biasanya yang tangkil nih ke ngapain Ngapain? kenten. oh yang tangkil kebanyakan yang lunas dan punya anak yang tidak bisa bicara makin. Oh. Tunasnya Dika. Iya. Iya iya. Betulnya taksu itu kan untuk pewayangan. Iya, kan Iya. biasanya kalau Bimo kan untuk Iya. power Kekuatan. biasanya, Iya. kekuatan. Cuman biasanya. pertama kali yang ngatur Kejati itu tetap dari Gianyar. Dari Gianyar. Oh, justru Minta- penangkil pertama itu Iya. dari Gianyar. Minta tapi saat itu Panugrahan. penugaran untuk lancar itu bimbingnya. Yang kedua nih di Bung Kasel, Berusaha Belaga. Nih, Oh, itu mungkin itu untuk biasa anaknya yang minta untuk anak-anak yang belum bisa ngomong, lambat bicara. lambat bicara, gitu. Oh, lunas. Iya, minta lunas apa? Rezeki jatuh, rezeki benten tetangga juga minta restu biar bisa berangkat ke kapal Keluar. ya keluar. Bisa juga. Kalau nggak bisa berangkat nanti mau disengker, Oh. baru pulang balik lagi dari sengker akhirnya dicari lah ke lokasi. Aduh, Ini sampai makanya berikum lancaran. nggak boleh, nggak Dicari ke boleh, lokasi. Kan dikasih tahu sama orangnya. nggak boleh dah apa berucap itu Iya. adalah setiap ucapan itu kan Iya. doa, Iya, jadi memang dicari janji dan lokasi doa harus sampai ke dilakukan. motoran sampai ke Bukit Dingin aja langsung mobil pulang besoknya langsung di sengker lah. Oh, sangkaran sare mangkin. Iya, itu kejadian. Memang kita nih, oke nanti unik gitu. Iya, Eh. unik sedikit. Nah, niki akeh kan yang tapi penelusuran, eksplor. Nah, kalau yang hal jarang yang tahu juga. Oh, kan kan. Iya, Oh, malah kadang-kadang. Pak Jero tening. Cuman yang kemarin tuh Mengsu itu aja yang minta izin Oh, sama Mengsu. ibu. Yang lainnya sembunyi-sembunyi aja. Tapi yang tahu udah biarin aja. Nah, kira-kira yang eksplor itu, yang penelusuran itu nyampe nggak mereka atau stuck di sini Sampai ketemu. sampai Sampai selesai berarti. Sampai tapi Ada banyak kan? gangguan. Oh, Karena dalam punya bisa dalam ini masa hujan ya kan di tengah-tengah. oh. Sekarang Oh, ini kejadian kan. Tapi selesai Selesai. raganya sampai gitu. sampai gitu Sampai balik juga. balik sampai nah kan kemarin kan dengar tuh digedek pukul tuh
dia udah kukul dikit. Hah? Kukul bulus gede-gede gitu. Oh, Gede kukul nanti hijau itu kukul. aduh, nggih, Entar. nggih, Gitu. nggih. Dingin sarang banget kan begitu. Iya. Beda. Pingit dan tenget itu berbeda. Kalau tenget bahasa Indonesianya angker. Kalau pingit bisa dibilang tempat sakral, suci kan seperti itu. Jadi makanya penelusuran kita ke sini itu bukan hanya untuk Nyari tempat hangat. bukan ya. Jadi kita bukan yang mengundang atau apa, kita hanya mencari tahu bagaimana sejarahnya juga, kemudian kita coba berinteraksi juga dengan entitas mungkin yang ada di tempat ini. Oke, Pak Jero, sukses banget niki, sampun memberikan informasi, Yes. sampun berbagi. Terima kasih banyak. Nih, terima kasih sudah diberikan izin, sudah diberikan kesempatan untuk eksplor, terus kemudian bertanya juga menjadi narasumber buat kami. Kita tahu yang dongnya Iya. Kan informasi juga. informasi. Nggih, sukses banget. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, begitulah sedikit informasi dari Jero Mangku sebagai narasumber kita untuk penelusuran di Gunung Bimo malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan ya gimana ntar penelusuran kita, seru atau tidaknya perjalanan kita, kalian saksikan. Jangan kemana-mana ya. Di GXP Bali. Sukses. Terima kasih, sukses, sungkare. Rayu. Rayu. Yeah.